Nah, teman-teman, di sini saya mau kasih tahu dulu nih, untuk menulis bahasa Mandarin atau tulisan Mandarin huruf Hanzi itu kalau sekarang ini kan modern nih, zamannya digital gitu. Jadi teman-teman kayaknya nggak perlu lagi tulis di kertas, di buku. Sekarang pada canggih, bisa ngetik di laptop, di HP. Nah, kuncinya itu tadi, harus mengenal pinginnya dulu. Tahu huruf vokal dan huruf konsonannya. Karena teman-teman kalau nggak hafal cara mengetik di HP atau laptop, pinyin ini sangat membantu. Sebelum saya lanjut, ada nggak pertanyaan dari teman-teman? Mungkin yang ingin bertanya, Kak Admin boleh tolong di unmute aja pesertanya. Bagi yang ingin bertanya. Someone nage bingung kalau sonare ka followers. Bantu kamu jauh. Mono boru ni si Teresa, oma ni boruku. Berarti ni si Teresa mantau. Bagi peserta yang ingin nanya sebelum iya, kita lanjut, yang mau bertanya bisa di ini ya, di chat. Oh ya, nanti kalau yang mau tanya juga bisa di chat, nanti mungkin saya bisa bantu untuk bacakan. Gitu ya, Pak Ustaz. Oke, iya. Kak, tolong bacain. Soalnya aku nggak bisa semua ini. Ini nih ada pertanyaan dari Farah Anissa. Ya. Kalau buat beginner, apa belajar writing kecepatan, Kak? Atau memang bagusnya dari penulisan? Itu pertanyaannya? Iya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Siapa tadi yang bertanya? Farah Anissa. Oh ya, terima kasih kepada para Anissa. Jadi nanyain apakah kecepatan untuk belajar writing. Maksudnya gini ya teman-teman, untuk menguasai bahasa Mandarin, kalau menulis itu sekarang nggak gitu lagi sangat ditekankan kalau untuk menulis di buku gitu. Sekarang kan pada maunya ngetik di HP atau laptop. Nah, kuncinya teman-teman harus tahu dulu pinyinya gitu, huruf vokal dan konsonannya. Kalau Indonesia kan ada tuh huruf vokal dan huruf konsonan, sama seperti bahasa Mandarin. Cuman ya bedanya cara pelafalannya. Tapi berhubungan dengan kelas saya tentang writing, jadi kita nggak perlu praktek gimana pelafalannya gitu. Boleh lanjut slide selanjutnya? Iya. Sambil ada pertanyaan lagi? Iya nih, Pak Ustaz ada pertanyaan dari Muis S. Hayati. Kak, cara penulisan apa ada triknya sendiri? Ini dong. Oh ya, tadi slide pertama kita udah bahas bahwa untuk menulis bahasa Mandarin atau huruf Hanzi tadi itu kita harus menguasai goresan dasar, goresan yang ada titik, kemudian goresan diagonal. Kalau untuk menulis menggunakan tangan ya, writing hand ya, handwriting ya. Terus kalau untuk ngetik di HP dan laptop ya kuncinya hanya satu, kita harus menguasai
konsonan dan vokalnya gitu. Mungkin ada peserta yang masih bingung atau mengambang, boleh ditanyain lagi. Ini Kak, ada pertanyaan juga nih. Kalau untuk belajar Mandarin dasar yang paling utama apa ya Kak? Selama ini saya hanya fokus di pinyin, tapi Hansennya pada nggak tahu. Oh begitu. Ya, jadi untuk belajar bahasa, mau bahasa Inggris, Jepang, Korea, ataupun Mandarin, terutama kita itu nggak bisa instan gitu. Belajar suatu bahasa kita nggak bisa instan. Jadi harus rajin berlatih menulis, membaca. Karena dengan sering berlatih, itu akan membuat kita ingat. Kalau bahasa Mandarin, terutama untuk menulis, kita harus sering menulis. Baru bisa ingat, oh ini huruf misalnya papa, huruf ayah, gini cara nulisnya gitu. Harus sering menulis hingga kita udah hafal, udah kenal sekali dengan huruf tersebut. Oke. Ada lagi? Ini ada lah, usah nih. Ini dari Aisyah nih, bagus nih. Kak, kalau untuk goresan yang kanan ke kiri itu gimana ya? Katanya arahnya harus benar. Oke. Gini ya teman-teman, kalau udah orang-orang yang udah profesional menulis karakter Chinese-nya atau Hanzi, itu mereka nggak lagi memperhatikan step-step nulis setiap goresannya itu. Oke, pertanyaannya karena yang terpenting di situ adalah bentuk dari huruf itu terbentuk dengan baik, dengan benar gitu. Nggak ada satupun kekurangan goresannya. Itu yang paling terpenting. Kalau harus dimulai dari mana, kiri atau kanan, tengah atau belakang, itu nggak sangat diperhatikan. Yang penting setiap huruf itu terbentuk udah benar gitu, terbentuk dengan benar. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Lause dari Anita. Lause, kalau belajar Mandarin supaya bisa kira-kira butuh berapa tahun ya? Kenapa? Ini pertanyaannya bagus banget. Jadi berdasarkan pengalaman aku kan baru berusia 17 tahun nih. Terus aku belajar bahasa Mandarin itu 2 tahun yang lalu. Aku dilahirkan sejak lahir itu pakai bahasa Hokkien gitu, bukan bahasa Mandarin. Terus aku nggak tahu sama sekali bahasa Mandarin kayak gimana. Orang ngomong aku nggak ngerti gitu. Ada tulisan Hanzinya aku nggak ngerti, aku nggak bisa baca. Terus aku pilih untuk ambil les gitu, les bahasa Mandarin. Terus aku belajar sambil belajar di les, sering ulang di rumah. Setiap kali nulis itu untuk satu karakter, misalnya tulisan wo itu itu aku ngulangin sampai 10 atau 20 kali hurufnya untuk nulis. Terus teman-teman tahu nggak? Habis itu kita harus sering menggunakannya dengan cara kita membuat cerpen, cerita pendek gitu. Paling 50 huruf satu hari untuk nulis cerpennya gitu. Karena itu sangat bermanfaat, teman-teman bisa meningkatkan daya ingat kita. Kita udah jadinya hafal sama setiap huruf yang kita sudah pelajari. Jadi untuk berapa lama jangka waktunya belajar Mandarin baru berhasil itu tergantung pribadi sendiri gitu. Apakah benar-benar berniat untuk bisa atau karena terlalu sulit ya udah aku nyerah dulu sampai sini belajarnya gitu. Jadi untuk jangka waktunya itu tergantung pribadi kita. Aku sendiri itu 2 tahun. Aku ambil les offline dan online. Terus di situ aku sungguh-sungguh rajin tulis, latihan, bikin cerpen,